Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andang Yulianto. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman ya, terutama kepada teman-teman para YouTuber pemula yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber di channelnya. Nah, ini channel YouTube saya yang alhamdulillah mendapatkan 1000 subscriber pertama. Nah, sekarang kita lihat di YouTube studio saya ya. Teman-teman yang mau jadi YouTuber, jangan lupa install YouTube Studio. Nah, ini YouTube Studio. YouTube Studio ini berguna untuk mengedit ya, mengedit untuk video-video teman-teman yang sudah diupload atau mau diupload, dan juga untuk mengetahui analisa perkembangan video-video teman-teman. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat di sini di YouTube Studio ini, subscriber saya per hari ini ada 1384 subscriber ya. Pada tanggal ini Kamis 11 Agustus 2022. Nah, untuk analitiknya 28 hari terakhir ini terjadi penayangan sebanyak 98,5 ribu kali tayang untuk video-video saya ya, semua video. Terus waktu tontonnya ada 8,4 ribu jam tayangnya. Terus subscribernya dalam 28 hari terakhir ada lebih dari 1100. Nah, dan saya sekarang sudah mempunyai 33 video ya. Nah, ini kita lihat di konten. Nah, ini konten-konten saya. Kalau dilihat sih dari konten-konten saya nggak semuanya itu banyak penontonnya ya. Hanya satu aja yang kebetulan itu banyak penontonnya, yaitu cara pajak kendaraan tanpa KTP. Ini sampai saat ini udah 109.000 kali ditonton. Nah, saya pertama kali upload video itu pada 4 bulan yang lalu kalau di sini ya. Nah, ini video saya yang paling bawah ini. Nah, ini video ini diupload pada 22 Maret 2022. Jadi sudah 4 bulan ya. Jadi selama 4 bulan kemarin itu subscriber saya itu ya cuman 60 orang lah. Jadi setiap saya upload video itu cuman nambah 1, nambah 2 gitu ya. Tapi jangan berkecil hati. Nah, ini kuasa Allah membuktikan bahwasanya ketika upload video kita rajin dan dinilai bermanfaat bagi orang lain ya, itu teman-teman tadi bisa lihat dalam 28 hari terakhir subscriber saya bertambah lebih dari 1100 subscriber. Nah, ini saya juga ucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah subscribe dan juga kepada orang-orang yang sudah mendukung ya channel ini dengan cara subscribe ataupun like ataupun komen. Nah, itu sekilas ya tentang channel YouTube saya. Saya hari ini tidak ingin berbagi tips dan trik ya, karena kalau tips dan trik itu banyak sekali master-masternya di luar sana. Teman-teman bisa cari di YouTube bagaimana tips dan triknya. Nah, saya di sini hanya akan berbagi pengalaman ya, cerita saya nih membangun channel YouTube dan mendapatkan 1000 subscriber pertama hanya dalam waktu 3 minggu ya. Kalau channel YouTube saya sendiri sebenarnya sudah 4 bulan yang lalu, tapi dalam 3 minggu terakhir ini alhamdulillah Allah memberikan rezeki ya, berupa 1000 subscriber pertama saya gitu. Jadi mungkin saya sedikit bercerita awal mula kenapa saya buka channel YouTube gitu ya. Nanti akan ada korelasinya dengan mungkin ya alasan teman-teman semua itu mungkin ini ya untuk mensubscribe
channel saya. Jadi awal mula saya membuat channel YouTube itu saya membaca buku ya dari Robert T. Kiyosaki. Nah, di dalam buku itu kita itu harus punya aset ya. Aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan tanpa kita harus melakukan sesuatu terhadap aset itu gitu ya. Ya, salah satu aset yang dimiliki oleh semua orang itu adalah aset intelektual ya. Ya seperti kalau para konten kreator atau pencipta lagu itu kan mereka mendaftarkan kreasinya itu ke Haki, sehingga nanti itu menjadi aset mereka ketika lagunya itu dipakai orang lain untuk komersil, mereka dapat royalti. Nah, orang-orang seperti kita ini ya, pertama bukan konten kreator, terus modalnya minim ya. Mungkin untuk orang-orang yang udah bermodal banyak gitu ya, youtuber yang sudah memang dasarnya mereka berkecukupan, punya dana yang banyak, itu bisa saja membuat channel YouTube yang langsung hebat gitu ya. Mereka bisa menyewa konten kreator, bisa menyewa editor segala macam. Nah, untuk orang-orang seperti kita ini yang memang YouTuber pemula, yang memang bukan berangkat dari nol ya, mungkin berangkat dari minus, yang punyanya itu cuman HP dan kuota aja ya, bukan HP pun juga nggak canggih-canggih amat gitu ya. Nah itu mungkin cocok dengan pengalaman saya ini ya. Kembali lagi tadi di situ diterangkan bahwasanya semua orang itu punya yang namanya kekayaan intelektual ya, tinggal kita mau membuatnya menjadi aset atau tidak. Nah kebetulan saya itu suka sekali dengan dunia teknik ya, sebenarnya dunia teknik, sehingga saya itu sering melakukan perbaikan ya, perbaikan kecil lah di rumah itu ya, yang kebanyakan tidak dilakukan oleh orang lain. Nah, orang lain itu biasanya memanggil tukang servis atau apa. Nah itu saya sering suka ngulik sendiri gitu ya, ngulik sendiri, belajar dari YouTube juga sih, akhirnya suatu ketika itu ya, istri saya itu bilang ke saya, ya kenapa nggak di videoin terus di upload di YouTube aja gitu kan. Saat itu masa sih hal-hal kayak gini remeh-temeh aja ada yang mau nonton gitu kan ya. Udah habis itu ya udah sih, nggak ada action apa-apa ya, tetap melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Terus pada suatu ketika saya bercocok tanam hidroponik ya, terus banyak teman-teman yang nanya-nanya tuh, gimana sih biar berhasil segala macem gitu kan. Akhirnya karena saya kewalahan ya, banyak temen nanya ini, besoknya ada lagi nanya hal yang sama gitu ya. Akhirnya saya bikin vlog dulu ya di Facebook saya. Akhirnya saya bikin videonya bagaimana cara mindah semayan ke netpot gitu ya, itu untuk hidroponik. Nah itu ada yang komen, wah bagus nih om, informatif sekali, kenapa nggak bikin channel YouTube aja gitu kan. Wah iya ya, sekarang daily activity kita gitu kan, mau didokumentasikan mau enggak ya sama aja, itu daily activity kita gitu loh. Kalau kita dokumentasikan, kita upload ke YouTube, itu kan bisa menjadi aset kita sebenarnya ya, tadi ya, aset intelektual. Terlepas nanti niatnya apa, apakah mau aset dunia atau aset akhirat atau dua-duanya. Bisa jadi aset dunia, bisa jadi aset akhirat ya. Nah, di channel YouTube ini kan kita bisa memberikan ya, kayak saya sekarang ini memberikan pengalaman saya gitu ya, membangun channel YouTube. Nanti kan ada orang-orang lain yang sebenarnya memperjuangkan hal yang sama dan mungkin belum mencapai apa yang saya capai hari ini, 1000 subscriber gitu ya. Nah itu kan mereka juga butuh tauladan atau panutan atau apa ya, sharing ilmu dari yang lain. Nah sharing ilmu seperti ini menurut saya walaupun kalau untuk master itu nggak seberapa itu ya, kalau menurut saya ya ada sedikit ilmu yang bisa
diambil oleh orang lain itu ya, menurut saya, penilaian saya itu hal-hal seperti ini ya ada pahalanya lah ya, walaupun mungkin nggak banyak seperti rekan-rekan kita yang channel YouTube-nya tentang pendidikan atau edukasi atau agama segala macam yang memang dampaknya lebih luas gitu ya. Tapi walaupun kecil kan ya, siapa tahu justru di dalam saya membagi pengalaman ini ada ilmu yang bisa diambil oleh teman-teman itu yang Allah ridhoi gitu. Dan itu yang menjadikan aset saya di akhirat kelak menjadi amal. Amin ya. Saya juga pengen tadi intelektual itu tadi bisa jadi aset dunia aja, bisa jadi aset akhirat aja, bisa jadi aset dunia akhirat. Nah, saya memilih yang ketiga, menjadi aset dunia dan akhirat. Dimana kita tahu bahwa misalnya di YouTube itu kan bisa kita daftarkan AdSense ya, kita dapat berpenghasilan di YouTube. Dan juga tadi karena saya itu orientasinya ingin menjadi aset dunia akhirat ya, apa yang saya bagikan di YouTube adalah yang menurut saya itu memang ada sisi manfaatnya buat teman-teman gitu ya. Kan banyak tuh teman-teman kita yang kembali lagi ke niat masing-masing, niatnya hanya untuk menjadi aset dunia aja ada, sehingga mereka membuat konten-konten yang mungkin bukan konten edukasi ya, mungkin konten-konten yang lain yang saya sarankan sih untuk teman-teman ya jangan ya, sayang gitu ya, kita melakukan sesuatu yang misalnya satu kegiatan itu ya ada dua kemungkinan manfaat benefit, yaitu benefit dunia dan akhirat, tapi kita hanya memilih salah satu, itu ya kalau menurut saya sayang aja gitu ya. Walaupun memang untuk teman-teman yang memilih benefit akhirat aja gitu ya nggak apa-apa ya, bagus juga. Jadi channel YouTube-nya tentang pendidikan, agama, edukasi, dan dia tidak mendaftarkan AdSense, itu juga menurut saya sangat bagus sekali ya. Tapi karena ya tadi saya lebih memilih kalau ada dua manfaat yang bisa kita ambil sekaligus ya kenapa harus satu gitu ya. Oke, kembali lagi ke topik tadi. Nah, ini tadi saya sebenarnya udah 4 bulan ya, 4 bulan itu bikin video. Dan kalau teman-teman bisa lihat di video-video saya itu ya editnya ya cuman biasa aja, nggak ada yang istimewa sebenarnya ya. Saya pun juga kemarin-kemarin nggak bisa edit video sebenarnya. Saya itu bisa edit video justru karena anak saya dapat tugas dari sekolah biasa ya, dari sekolah itu suruh bikin video apa gitu ya. Itu mau nggak mau ya saya harus belajar untuk mengedit video gitu. Akhirnya anak saya yang saya videoin, saya edit, editnya juga cuman bisa dipotong, disambung-sambungin, ya itu aja. Baru itu gitu. Terus juga sebenarnya saya itu dulunya itu orang yang nggak fotogenik kata orang-orang itu. Kalau di foto itu malu, nggak pede segala macam. Jangankan video kayak gini, di foto aja malu saya itu. Tapi ya alhamdulillah mungkin juga berkat dorongan istri, keluarga gitu ya, dan juga doa-doa mereka, saya udah berani tampil minimal ya kayak gini lah, tampil di depan kamera. Jadi untuk teman-teman yang tadi ya berangkat seperti saya, ngedit video nggak bisa, jangan edit video, di foto aja nggak pede gitu ya, kita sama. Terus pengen bikin channel YouTube gitu ya, terus ya itulah kita sama, kita berangkat dari titik start yang sama. Jadi untuk teman-teman yang mengalami hal serupa kayak tadi ya, mungkin di video ini ada manfaatnya ya, semoga saja ada manfaatnya. Terus gimana ceritanya saya mencapai 1000 subscriber ya. Saya juga kalau ditanya kenapa kalau mereka itu mau subscribe, itu saya juga nggak tahu kenapa mereka itu mau subscribe. Kalau ditanya tips dan triksnya, tentu suhu-suhu di luar sana yang memang bahkan membuka channel YouTube khusus untuk mengulas tips dan trik untuk pemula, itu mereka lebih jago. Nah, yang pengen saya garis bawahi di sini adalah ini menurut penilaian saya ya, kenapa orang-orang mau subscribe di channel saya. Yang pertama, saya berangkat dari niat memang pengen memberi manfaat ya. Apa yang saya sampaikan itu
semoga menjadi manfaat bagi teman-teman yang menonton. Yang pertama kemarin yang bikin channel saya ibaratnya meledak ya, bisa dalam waktu 3 minggu itu 1000 subscriber, bermula dari sebenarnya sebuah problem kehidupan saya ya, problem di diri saya sendiri. Ya kemarin itu saya punya 2 motor ya, 2 motor, kebetulan yang satu itu pajaknya mati tapi waras secara mesin, yang satunya pajaknya hidup tapi mesinnya rusak mulu, bahkan setiap 2 bulan saya harus ganti seher dan ganti klep. Saya juga nggak tahu kenapa itu motor kalau dipakai agak kenceng dikit langsung ngempos, harus ganti seher ganti klep, sampai pusing ya. Padahal saya memang harus punya 2 kendaraan, yang satu buat saya bekerja, yang satu buat antar jemput anak sekolah. Akhirnya ya pusing juga kalau di di jalan ketemu polisi gitu ya, was-was juga, sampai anak saya sampai hafal kalau ada polisi, ya polisi, ya polisi gitu ya. Karena memang pajaknya mati, yang bisa dipakai jarak jauh justru yang pajaknya mati, yang pajaknya hidup beberapa kali saya pakai mogok di tengah jalan, karena ya tadi sampai setiap 3 bulan itu ganti seher sama klep. Akhirnya ya udahlah, ngumpulin uang untuk beli motor. Nah kemarin akhirnya alhamdulillah bisa kebeli motornya, cuman ya itu saya sebenarnya sudah punya niat ya mau nanya ke biro jasa, bukan untuk pajaknya tapi pengen minta rekomendasi apakah saya beli motor yang platnya sesuai daerah saya atau bisa di daerah lain. Nah, nanti saya niatnya ingin komparasi ya antara saya dibeli di daerah sendiri gitu ya dengan di daerah lain, nanti bedanya jauh nggak sih? Soalnya kan memang yang saya lihat di postingan-postingan itu justru motor-motor di daerah sebelah itu yang kondisinya itu bagus-bagus gitu loh. Justru yang di daerah saya mungkin karena memang daerahnya pekerja gitu ya, memang motor-motor capek gitu ya. Itu yang di daerah sebelah, di daerah Kerawang itu saya lihat memang motor-motor rawatan gitu ya. Akhirnya qadarullah saya nggak sempat nanya ke biro jasa ya untuk perbandingannya itu. Nah, menurut saya ya karena saya lebih dekat Kerawang daripada Jakarta, saya mikirnya wah paling nanti mutasinya gampang lah ya. Untuk area Kerawang kan nggak terlalu rumit kayak di Jakarta, karena cerita dari teman saya itu dia harus mutasi karena dia beli plat Jakarta, dia harus nyabut di Polda Metro. Saya bayangin aja udah ruwet amat jalan di Jakarta ya, karena saya udah beberapa kali ditilang di Jakarta karena salah jalur, terus ya salah muter segala macem, telat ngesen. Nah itu pikiran saya udah wah ruwet aja, mendingan saya beli yang di Kerawang aja deh, di sana masih lalu lintasnya bersahabat gitu ya. Dan ternyata itulah awal mula masalah ya. Saya cerita, saya udah beli motor dari sana, dan ternyata ketika saya tanya di biro jasa ya untuk pajaknya itu nembak KTP aja 350.000. Gede banget ya, padahal pajaknya cuma 160. Akhirnya disaranin udah balik nama sekalian aja mas. Berapa balik nama? Ternyata karena platnya itu Kerawang, saya di Bekasi ikutnya Polda Metro Jaya, yang di Kerawang itu ikutnya Jabar ya. Saya harus cabut berkas di Bandung, masukin ke Polda Metro, walah tambah ruwet pokoknya deh. Akhirnya waduh gimana ini, saya padahal cuma menyiapkan uang 400.000, dianggar-anggar 3 juta. Nah berawal dari permasalahan itu ya, alhamdulillah saya dikasih jalan dengan pajak online ya, dengan pajak online. Akhirnya saya nggak perlu bayar biro jasa, nggak perlu ke Bandung, nggak perlu ke Jakarta, motor saya masih tetap bisa dipakai operasional ya, karena memang bisa dibayar pajaknya. Nah video itulah yang ternyata meledak istilahnya ya, banyak viewernya dan membuat banyak subscriber.
Dari awalnya itu suatu masalah gitu ya, masalah saya menemukan solusi dan saya dokumentasikan dan saya upload. Dan ternyata masalah itu nggak saya aja yang ngalamin gitu. Banyak orang ngalamin, dan saya menemukan solusi yang menurut saya yang lebih simpel, yaitu pakai pajak online. Nah, nanti teman-teman bisa lihat videonya ya, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ya tadi, kalau untuk tips dan trik gimana subscribernya banyak atau viewernya banyak, itu silahkan nanti teman-teman belajar di channel lain yang memang membahas khusus untuk itu, expertnya, pakarnya ya. Nah, di sini saya hanya berbagi pengalaman bagaimana saya itu mendapatkan subscriber 1000 pertama itu organik ya, nggak ada beli-beli subscriber atau segala macam, itu benar-benar organik. Memang dari para viewer sendiri yang secara sukarela subscribe di channel saya. Ya mungkin tadi untuk teman-teman yang saat ini juga sedang berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber, bisa berangkat dari pengalaman saya, yaitu membuat video yang bagi sebagian besar kita itu sebuah masalah gitu ya, dan kita mencari solusinya. Nah, kemungkinan itu video-video itu juga akan ditonton banyak orang kalau memang itu solutif gitu ya. Dan juga saya kemarin itu setelah bikin video ya, terus saya share ke grup-grup Facebook. Jadi setiap video saya, misalnya temanya tentang pajak, nah ketika ada berita tentang pajak motor, udah saya share di situ, di komennya, di grup-grup motor itu saya share juga. Terus video saya dulu yang pertama banyak viewernya itu tentang penanganan sapi PMK ya, itu sampai sekarang 4000 viewer kalau nggak salah. Nah, itu juga saya share, saya gabung ke grup-grup sapi. Kebetulan kemarin kan sapi yang kena PMK itu di Jawa Timur banyak. Nah, kebetulan saya punya pengalaman itu ya, menangani sapi PMK. Sebenarnya pengalaman teman saya sih, tapi saya minta videonya untuk diupload gitu ya. Saya share ke grup-grup peternak sapi itu. Alhamdulillah bisa 4000 kali tayang gitu ya. Itu bagi saya YouTuber pemula yang awalnya bikin video yang nonton cuma 1, cuma 2 gitu, itu hal yang luar biasa ya. Kalau teman-teman bisa lihat di channel saya, masih ada tuh video-video yang ditontonnya cuman ya puluhan, ratusan, itu ada gitu. Ya memang itulah dinamika sebagai YouTuber pemula ya. Kita harus masih banyak belajar. Dari teman-teman yang saat ini channelnya baru subscribernya dikit, terus videonya cuman view-nya dikit gitu ya, jangan berkecil hati. Saya pun mengalami, bahkan kadang untuk awal-awal ya, video saya yang nggak ada yang nonton itu tak tonton sendiri. Istri saya punya HP nganggur, tak suruh nonton video saya sendiri. Supaya apa ya? Supaya ada viewernya. Nanti kan si algoritma YouTube-nya biar bermain gitu ya, biar nanti muncul di permukaan lah, muncul di beranda seseorang gitu ya. Saudara-saudara saya tak minta subscribe gitu ya. Nah itulah tips trik saya. Sebenarnya bukan tips trik ya, pengalaman aja. Kalau tips trik nanti saya diketawain sama yang zuhu-zuhu gitu ya. Nah, yang bersel pengalaman, siapa tahu teman-teman YouTuber pemula seperti saya yang berangkat dari nol bahkan minus gitu ya. Saya kan minus, benar-benar minus dalam artian saya alergi foto, saya nggak bisa edit video, ini kan minus ya. Saya harus belajar, dan alhamdulillah ya sedikit-sedikit lah kita belajar. Kita mengembangkan apa yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita semua, yaitu tentang aset pikiran, aset intelektual kita itu sebenarnya sudah ada semua. Tinggal kita yakinkan bahwasanya
eh, ada marketnya tersendiri kalau dalam ilmu marketing ya. Dalam ilmu agama mungkin rezeki itu udah ada yang ngatur masing-masing ya. Jadi jangan takut ketika kita membuat video sesuatu kegiatan yang mungkin menurut kita itu cuman kegiatan yang remeh-temeh, tapi sebenarnya itu kegiatan juga banyak orang yang masih bertanya caranya. Nah itu mungkin ada sesi edukasinya, itu bikin aja, upload aja, insya Allah ada viewernya lah. Oke, jadi untuk teman-teman yang sekarang masih berjuang untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, jangan pernah menyerah. Kalau saran saya, bikin video-video yang memang ada sisi manfaat bagi orang lain ya, dan agar tidak membutuhkan biaya besar ya, mulai dari kegiatan teman-teman sehari-hari aja ya, yang kira-kira kegiatan itu bermanfaat, ada sisi edukasinya. Nah, itu yang teman-teman videoin. Kalau kita harus seperti youtuber yang udah besar gitu ya, kayak yang bikin podcast, alat-alat podcast itu aja kan mahal ya, mikrofonnya segala macam, harus ngundang bintang tamu, itu kan juga semua butuh biaya. Nah, untuk youtuber yang berangkat dari titik nol atau titik minus kayak kita ini ya, videoin aja kegiatan kita sehari-hari lalu upload. Tentu kegiatan yang positif ya, kegiatan yang mengandung edukasi atau kegiatan yang kita pikir itu akan membantu orang lain. Oke, mungkin itu aja ya share pengalaman dari saya. Nanti kita lanjut di kolom komentar untuk diskusi. Nah, silakan, saya terbuka untuk diskusi dengan teman-teman semua di kolom komentar. Insya Allah kalau memang saya tahu, saya paham, saya jawab. Kalau enggak ya nanti kita cari tahu bareng-bareng lewat teman-teman kita yang lain yang nanti komen di kolom komentar. Oke, sekian share pengalaman saya hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.